Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Aziza Kamila dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 177 yang bertema kebajikan yang sempurna. Langsung saja kita masuk pada latar belakang dari materi ini, yaitu yang dimana agama Islam mempunyai prinsip penting yang dimana dapat menuntun umat untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bukan hanya sekedar anjuran, tapi suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk menegakkannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, dengan cara saling menasihati satu sama lain, menjaga lingkungan sosial agar tetap berjalan dengan benar, dan kemudian mencegah atau menghindari dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah, menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada teks ayat dan terjemahnya, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dawil qurba wal yatam wal masakin wa banas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal bas ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, pada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila dia berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Menurut tafsir Al-Misbah, asbabun nuzul dari ayat ini yaitu karena terjadinya perdebatan atau perselisihan dikarenakan perubahan kiblat yang awalnya mengarah pada Baitul Maqdis kemudian berpindah ke Ka'bah. Nah, perintah tersebut menimbulkan keberatan bagi kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan juga menimbulkan kebingungan bagi orang Muslim. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini. Melalui ayat ini Allah meluruskan bahwa arah kiblat hanyalah simbol dari ketaatan, bukan ukuran utama dari suatu kebajikan. Karena hakikat dari kebajikan yang sebenarnya itu adalah berasal dari iman, amal soleh, dan akhlak, bukan semata-mata arah ibadah. Kita masuk pada munasabah ayat, yaitu pada ayat-ayat sebelumnya Allah banyak membahas mengenai perubahan arah kiblat yang asalnya dari Baitul Maqdis berpindah ke Ka'bah, dan ini menimbulkan perselisihan antara kaum Yahudi dan kaum munafik. Kemudian muncullah ayat 177 yang dimana Allah ingin menegaskan bahwa menjadi orang baik itu bukan hanya sekedar soal ritual saja, bukan hanya dilihat dari ibadah ritualnya saja, tapi juga tentang bagaimana keimanan seseorang dan perbuatan baiknya kepada sesama. Lalu pada ayat setelahnya yaitu ayat 178, Allah berbicara tentang hukum kisos, yaitu sebuah bentuk keadilan sosial, yang dimana di situ Allah memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan nyata, yaitu dengan menegakkan keadilan. Jadi jika dilihat dari konteks cara bahasanya ialah di sini Allah ingin menegaskan bahwa hakikat dari ibadah itu sebenarnya adalah mereka yang bertakwa, bukan dilihat dari mereka yang bukan dilihat dari arah kiblatnya. Baik, kita masuk pada inti dari materi ini, yaitu tafsir mufasir yang dimana terbagi menjadi 3.
Yang pertama, tafsir klasik, kemudian tafsir pertengahan, dan tafsir kontemporer. Yang pertama ialah tafsir klasik yang diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa kebaikan itu bukan hanya sekedar dari ibadah yang lahiriah saja, tetapi juga dilihat pada isi hati dan keimanan seseorang, serta amal yang nyata dari orang tersebut. Kemudian Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa arah kiblat di sini hanyalah bagian dari syariat, bukan inti dari suatu kebaikan itu sendiri. Nah, ibadah sejati itu harus dilandasi oleh yang namanya keimanan yang benar dan keseriusan hati. Karena hakikat dari kebaikan yang sesungguhnya itu ialah mencakup keimanan yang sempurna. Kemudian bagian awal ayat juga menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik itu ialah mereka yang beriman kepada Allah, pada hari akhir, pada malaikat, kitab-kitabnya, para nabi. Dan kemudian 5 unsur ini merupakan rukun iman yang menjadi dasar bagi seluruh amal perbuatan seseorang. Nah, setelah dilihat dari aspek keimanan, Allah juga menyebut amal sosial seperti memberikan harta kepada kerabat-kerabat, kepada anak yatim, dan juga orang-orang miskin. Ini merupakan paduan antara iman dan juga amal soleh. Sifat-sifat ini merupakan ciri dari orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang benar. Kemudian masuk pada tafsir pertengahan, yaitu yang diambil dari tafsir As-Sa'di. Nah, As-Sa'di di sini menjelaskan bahwasannya ayat ini merupakan penekanan pada 5 dimensi utama kebajikan sejati. Yang pertama ialah kebajikan itu tidak hanya pada ritual saja, tetapi juga dilihat dari perilaku yang nyata dan juga isi hati dari seseorang tersebut. Kemudian yang kedua, hakikat dari albir adalah keimanan yang sempurna. As-Sa'di di sini menekankan bahwa pada bagian ayat yang berbunyi, tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, malaikat dan kitab serta para nabi. Di sini menunjukkan bahwa ini merupakan inti dari akidah Islam. Nah, keimanan yang benar menjadi fondasi sebuah amal, dan jika tanpa iman, amal ini tidak bernilai. As-Sa'di di sini juga menyebutkan bahwa ciri-ciri dari orang yang keimanannya benar yaitu ditandai dengan sifat kejujuran, kemudian sifat keteguhan hatinya dalam menepati janji, serta kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kemudian pada akhirnya mereka inilah orang-orang yang memperpadukan antara keimanan, antara amal soleh dan akhlaknya. Kemudian mereka disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Tafsir yang terakhir yaitu tafsir kontemporer yang dimana diambil dari tafsir Al-Misbah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa kebajikan sejati atau albir itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke timur atau ke barat saat sholat. Ritual lahiriah ini bukan menjadi ukuran utama, tapi yang menjadi penting adalah sebuah keimanan yang benar kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi, yang dimana itu dapat membuahkan amal soleh. Nah, ayat ini ditujukan kepada seluruh pemeluk agama yang keliru dalam memahami bahwa kebaikan cukup dengan beribadah secara formal. Padahal di sini Allah menjelaskan bahwa kebajikan yang sempurna itu mencakup iman dan yang meresap pada jiwa, yang juga dia peduli terhadap sosial, memberikan harta yang dia cintai, membantu kerabatnya, membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin, para musafir, serta menolong orang-orang yang membutuhkan. Selain itu juga, kebajikan dari seseorang bisa terlihat dari pelaksanaan sholatnya yang benar, pembayaran zakat, kemudian bagaimana dia menepati janjinya, serta bagaimana dia bersabar dalam menghadapi kesulitan dan ujian. Mereka itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita masuk pada analisis kontekstualnya, yang dimana ayat ini tuh menegaskan bahwa kebaikan yang sejati bukan hanya sekedar
ritual lahiriah saja, tetapi iman yang hidup dan amal sosial yang nyata. Jika dilihat dari konteks kehidupan modern seperti saat ini, banyak orang yang memamerkan dirinya, yang memposting dirinya dengan pakaian-pakaian yang terlihat seperti orang-orang yang berilmu, terlihat seperti ustadz-ustadz. Namun tanpa diiringi dengan sifat kejujuran, sifat empati, dan sifat keadilan pada dirinya. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian orang masih banyak yang memahami agama hanya sebatas dilihat dari tampilan saja, sebatas apa yang terlihat saja, bukan dilihat dari akhlaknya. Nah, banyak orang yang berfokus pada ibadah pribadi, namun kurang peka terhadap penderitaan orang di sekitarnya. Padahal ayat ini menekankan bahwa membantu fakir miskin, yatim, dan orang-orang yang membutuhkan adalah bukti dari iman yang sesungguhnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini ialah seorang mukmin harus bisa membuktikan keimanannya lewat amal sosial dengan sifat kejujurannya dan kesabarannya serta kepeduliannya. Sebab iman tanpa tindakan hanyalah ucapan dan amal tanpa iman sama dengan kehilangan arah. Jadi kebaikan sejati adalah perpaduan antara hati yang beriman dan perbuatan yang bermanfaat. Kemudian saran yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari yaitu jangan pernah menilai kebaikan dan keimanan seseorang hanya sebatas dari penampilannya yang terlihat agamis saja. Tapi karena kebaikan yang sesungguhnya dapat dilihat dari hati dan tindakan yang nyata. Jadi hendaklah sebagai seorang muslim untuk selalu meningkatkan keimanannya, bukan hanya sekedar menyembah Allah semata saja, tapi peduli dengan perbuatan yang bermanfaat bagi sesama seperti bersabar menghadapi ujian, jujur, amanah, dan menepati janji, kemudian membantu kerabat, membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Itu dia tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Segala yang baik datangnya dari Allah dan semua yang buruk-buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.